Ya, selamat sore pemirsa Belitung Televisi Berita. Saat ini saya berada di Pantai Tanjung Pendam. Tentunya di Tanjung Pendam ini, tepatnya di panggung belakang, sedang diadakan acara penutupan Belitung Expo tahun 2020. Merupakan pameran produk unggulan, investasi wisata Nusantara, dan UMKM. Nah pemirsa, nantinya di acara penutupan ini tentunya akan diumumkan beberapa juara. Tentunya terdapat 3 kategori stand terbaik dan juga 1 klaster terfavorit. Dan tentunya nanti di rangkaian acara penutupan akan dilaporkan langsung oleh Ketua Pelaksana dan juga ada penandatanganan komitmen untuk perjanjian usaha. Seperti apa kegiatan dan liputannya? Ini dia. Wakil Bupati Belitung Ishak Merobi secara resmi menutup acara Belitung Expo tahun 2020 bertempat di Tanjung Pendam hari Kamis tanggal 26 November 2020. Pada pelaksanaan acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan KRISI atau Kios Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Terintegrasi antara camat, kepala desa bersama Wakil Bupati Belitung. Di sisi lain juga digelar pembagian hadiah untuk 3 orang pemenang dan 1 klaster terfavorit. Dalam pelaksanaan acara tersebut dihadiri oleh pihak Forkopimda, OPD, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belitung menegaskan, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebersamaan dalam keberagaman. Yang saya hormati rekan-rekan kami dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, baik itu tingkat provinsi maupun Kabupaten Belitung, atau yang mewakili. Yang saya hormati para pimpinan lembaga vertikal yang hadir. Yang saya hormati Pak Sekda dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Yang saya hormati para pimpinan BUMN, dalam hal ini ada perbankan dan lain-lain. Bapak Ibu dari berbagai organisasi profesi, organisasi lainnya, dan seluruh para pelaku UMKM dan koperasi yang ada di Kabupaten Belitung, serta semua peserta Belitung Expo 2020 yang saya muliakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi Pak Kepala Dinas sudah melaporkan terkait dengan pendapatan Expo. Kalau soal pendapatan sebenarnya itu adalah tujuan jangka pendek atau yang singkat. Karena tujuan Expo sesungguhnya
adalah mempersiapkan peningkatan kualitas, baik itu sumber daya manusia maupun produk itu sendiri, dan juga jasa tentunya, yaitu jangka menengah dan jangka panjang. Kalau ukurannya hanya sekedar omset, memang terkesan pendapatan yang didapatkan dari Belitung Expo 2020 ini sangat rendah. 150 juta itu equal atau berbanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Expo. Jadi kalau orang dagang bilang ini nggak untung nggak rugi nih. Ya kalau bank hitung itu bunga kredit dengan bunga buat nasabah mirip. Ya jadi impas lah kira-kira begitu. Nah kalau kita ukur dari sana tentunya kesannya kurang bagus. Tapi kalau kita mau breakdown, mau kita turunkan lagi, kita pecah-pecah, jumlah standnya juga tidak banyak yang menjual produk. Ya karena memang dibatasi. Karena memperbanyak stand-stand yang tujuannya adalah untuk melakukan promosi investasi maupun produk itu sendiri. Tujuan Expo ini sebenarnya ingin mengundang pihak luar untuk melihat apa sih potensi yang ada di Kabupaten Belitung. Tapi karena COVID, tentu ini nggak bisa tercapai. Karena itu, saya berharap inovasi digital itu tidak boleh ditinggalkan. Harus ada virtual. Kalau kemarin kita misalnya Expo ini terbatas jumlahnya, harusnya Pak Atuk dan kawan-kawan membantu untuk melakukan live streaming di Facebook, Instagram, dan berbagai sosial media lainnya, stand ke stand. Sehingga ini bisa terpublikasi kepada masyarakat luar, sehingga bisa melihat apa yang ada di Kabupaten Belitung, dan nanti di akhirnya, seperti virtual UMKM yang kita lakukan, mereka menjadi tahu produk ini harus pesan di mana, jasa ini harus pesan di mana, dan melakukan transaksi seperti apa. Kemudian, sasaran berikutnya tentu jangka menengah, yaitu peningkatan SDM yang akan dilakukan baik oleh internal pemerintah daerah maupun oleh balai latihan kerja yang sudah bekerja sama dengan kita, maupun lembaga-lembaga lainnya. Kemarin Pak Sandiaga Uno dengan timnya sudah datang, dan dalam waktu dekat ini sudah dilakukan peningkatan kapasitas SDM di bidang UMKM dan ekonomi kreatif. Nah ini juga penting buat kita untuk bisa segera dilakukan secara konsisten, bukan hanya satu kali. Kemudian peningkatan produk, kemarin kita sudah keliling, sudah ada stand untuk rumah kemasan. Keluhan paling banyak produk Belitung itu bukan rasanya yang tidak enak, bukan cara buatnya yang tidak bagus, tapi packagingnya kurang menarik. Jadi kalau mau dijajarkan di etalase dengan produk lainnya, daya tariknya menjadi lebih kurang daripada produk orang lain, padahal mungkin rasa kita lebih enak. Nah ini perlu segera dilakukan pendampingan yang lebih kuat lagi, walaupun saya tahu bahwa Blut sudah melakukan banyak perubahan dan transformasi. Tapi karena sekarang di saat pandemi ini justru banyak lahir produk-produk UMKM yang sangat inovatif. Banyak mahasiswa yang tadinya kuliah offline, waktunya habis di kampus, sekarang mereka kuliahnya online, punya waktu lebih panjang untuk dipakai untuk berkreasi. Jangan heran kalau entrepreneur yang lahir di tengah pandemi ini adalah usia-usia mahasiswa. Mereka itu adalah pelaku-pelaku generasi Y. Kaget saya juga bahwa di Belitung juga sama. Banyak generasi muda yang justru menjadi pelaku UMKM. Jadi kalau nanti pelaku-pelaku yang sudah punya usia di atas mereka tidak segera mengupgrade produk dan kualitas mereka, pasti akan tertinggal. Kemudian jangka panjang, tujuan Expo ini adalah memperpanjang jangkauan kita, jaringan kita, supaya produk kita, jasa kita, apapun yang kita miliki, bisa dilihat, bisa terjangkau sampai lebih jauh lagi, lebih luas lagi, tidak terbatas hanya di level provinsi, antar provinsi, dan sebagainya. Jadi levelnya sudah harus global, dan ini butuh energi besar, karena kita nggak bisa lagi membuat pameran-pameran yang sifatnya skopnya hanya level lokal dengan rasa lokal. Jadi perlu kerja keras, tapi saya mengapresiasi bahwa Belitung Expo 2020 itu adalah salah satu expo yang pernah diselenggarakan di Belitung dengan kondisi yang sistematis dan rapi. Ada klasternya. Sebagai anak interior saya bilang bahwa saya menjadi lebih mudah menemukan klaster-klaster.
ada klaster food street, ada klaster PKL, ada klaster yang lain-lainnya. Jadi ini sudah benar caranya. Hanya nanti memang perlu sekali lagi lompatan digitalnya yang kemarin tertinggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita juga sudah menyaksikan penandatanganan komitmen program inovasi Pemda lainnya yang bernama KRISI, yaitu kepanjangan dari Kios Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi yang Terintegrasi. Judulnya saja sudah terintegrasi. Artinya, kecamatan, kelurahan, dan desa yang tadi sudah neken, jangan itu hanya jadi arsip kantor. Itu harus dipastikan langsung dilaksanakan, dipersiapkan. Softwarenya ada, hardwarenya ada di kantor-kantor kecamatan, kelurahan, sampai ke pedesaan. Kalau nggak ada, nanti orang yang mau berinvestasi mulai dari KUKM sampai menengah dan atas merasa program ini hanya lip service. Ini butuh komitmen. Jadi kalau nanti orang mau bikin izin IUMK, cukup datang ke desa. Online nanti dibantuin. Kan sudah ada OSS, Online Single Submission, yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ini harus connect, harus terintegrasi. Ke depan juga orang mau mengurus administrasi kependudukan, cukup juga dengan ke KRISI ini. Jadi KRISI ini bisa mencakup hal-hal yang lebih luas, bukan hanya investasi saja. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa kita tidak pernah tahu kapan pandemi akan berakhir. Kita tidak pernah tahu, walaupun vaksin sudah disampaikan akan segera datang. Tapi kondisi setiap daerah di Indonesia, tidak ada daerah yang sanggup untuk memberikan subsidi terus-menerus kepada masyarakatnya. Kondisinya akan berbeda di 2021, apalagi dengan kondisi refocusing anggaran masing-masing yang semakin besar. Nah, karena itulah kenapa pemerintah daerah harus mengambil keputusan yang simalakama. Ya, artinya keputusan yang harus menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan kepentingan kesehatan masyarakat. Saat ini banyak orang mengeluhkan, Pak, sekarang COVID pasien kita ada 51 di isolasi. Cukup banyak, naik 10 kali lipat dari biasanya. Ini konsekuensi dari dua hal. Yang pertama, itu menjadi sebuah cermin bahwa peningkatan disiplin dari protokol kesehatan oleh masyarakat belum konsisten. Atau yang kedua, karena memang konsekuensi ketika kita meningkatkan kepentingan ekonomi tadi. Jadi tidak mungkin kita mau hijau, mau 5 pasien saja, tapi kepentingan ekonominya dibuka seluas-luasnya. Kecuali kita pakai cara Jepang. Siapapun yang landing di bandara, itu swab dulu. Tapi kan kita nggak punya kemampuan ekonomi untuk melakukan itu. Kalau di Jepang, semua landing di bandara, di swab dulu, dikasih paspornya, dicap bahwa dia bebas COVID, dia bebas jalan-jalan, bebas berinvestasi, dan sebagainya. Tapi kalau Belitung melakukan itu, berapa banyak sumber daya yang harus kita keluarkan? Inilah dilemanya pemerintah daerah kita. Kalau kita nggak jaga keseimbangan ini, bisa dipastikan. Saya kemarin Pak Sekda minta data dari dinas terkait, berapa sih jumlah orang yang dirumahkan sejak bulan April. Jumlahnya 1.700-an, itu belum diupdate. Belum diupdate. Jadi yang 1.700-an mungkin beberapa ratus sudah bertransformasi menjadi pelaku UMKM. Tapi ada juga yang tidak punya inisiatif dan berinovasi. Mereka diam di rumah, nunggu bantuan sosial dan sebagainya. Ini memang tantangan kita. Nah, yang terdampak ada 70.000 orang dari 180.000 jiwa penduduk kita. Nah, 110.000 dibanding 70.000, jadi yang 110.000 ini harus menjadi penyedia jasa dan barang. Yang 70.000 harus menjadi penyedia jasa dan barang, sehingga yang punya uang ini 110.000 orang menjadi buyernya. Biar ekonomi ini berputar di dalam daerah dan uangnya nggak kemana-mana. Inilah yang sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah, mau nggak mau dilakukan aktivitas ekonomi. Kalau tidak, kampung tengah juga krisis, kemudian kesehatan juga krisis. Dua-duanya krisis. Tapi saya percaya bahwa teman-teman kita di Dinas Kesehatan, BPBD dan sebagainya akan sanggup untuk melewati
kesulitan ini dengan dukungan dari TNI Polri tentunya. Kami selalu berharap sinergitas kita ini bisa membawa Belitung tinggal selangkah kecil lagi kita bisa keluar dari pandemi ini. Mudah-mudahan kita sudah melihat ada tanda-tanda baik walaupun belum ada kepastian soal vaksin tadi. 51 orang, walaupun hari ini mungkin akan bertambah, besok akan bertambah, tapi lusa pemerintah juga akan mengumumkan orang-orang yang sudah menjalankan isolasi, yang sudah selesai menjalankan isolasi, dan itu akan mengurangi jumlah pasien yang ada di kita. Salam saya tetap optimis kepada semua pelaku UMKM. Semoga Belitung Expo 2021 menjadi ajang kebangkitan Belitung yang benar-benar ingin membangun ekonomi baru yang disebut dengan ekonomi yang inovatif dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat Belitung. Demikian, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita jauh dari segala macam penyakit, seluruh masyarakatnya sehat, bahagia, dan juga selalu menambah kesejahteraan. Dengan ini, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Belitung Expo 2020 saya nyatakan resmi ditutup. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengar siapakah pemenang stand terbaik, dan ternyata untuk stand terbaik atau yang juara satu itu jatuh kepada stand Bea Cukai. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu ya Pak ya. Jadi di sebelah saya ini ada Bapak Jerry Kurniawan yang merupakan Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Pandan. Nah sebelumnya mungkin boleh dijelaskan sedikit ke pemirsa Belitung Televisi, kira-kira apa nih rahasianya bisa membuat stand Bea Cukai menjadi juara satu atau stand terbaik? Ya, saya ingin menyampaikan pertama alhamdulillah ya, stand kami terpilih menjadi stand terbaik di ajang Belitung Expo 2020. Jadi kalau ditanya apa yang membuat stand kami terpilih, menurut saya yang pertama adalah persiapan. Persiapan bagaimana kami mempersiapkan stand ini untuk bisa menjadi stand yang minimal stand yang baik gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, persiapan ini kami lakukan dengan hati. Artinya kami mencoba mengeksplor ide-ide dan kreativitas para anggota kami di kantor dan teman-teman untuk bisa membuat stand yang baik. Ide-idenya kami salurkan dan menurut saya alhamdulillah ini mendapatkan apresiasi dari tim penilai stand. Oke, tentunya kerja sama tim ya Pak ya. Nah berbicara soal persiapan, kira-kira berapa hari persiapan untuk bisa membangun stand juara ini? Sebenarnya nggak terlalu lama ya. Ini standnya kalau kurang lebih menurut saya 2-3 minggu ya. Kita memutuskan memang untuk ikut di stand ini. Dari situ kita mulai bersama. Karena stand ini kita komunikasikan juga dengan tim Bea Cukai kantor pusat. Jadi ini adalah kolaborasi ya sekitar 2-3 minggu, 3 minggu ke belakang lah. Mungkin itu. Nah, kira-kira ini kan jasa ataukah produk atau apa nih kira-kira yang ditawarkan di stand ini? Dan mungkin boleh diceritakan sedikit kira-kira salah satu keunggulan atau fasilitas apa yang ditawarkan sehingga orang-orang sering datang ke stand ini? Jadi kalau di Bea Cukai ini sebenarnya bukan produk, tapi kita menawarkan fungsi layanan kepabeanan dan cukai. Bagaimana kami di Bea dan Cukai berusaha untuk membantu masyarakat Belitung gitu bisa mengembangkan kreativitasnya untuk bisa melakukan kegiatan kepabeanan juga terutama ekspor. Dan ini sebenarnya merupakan tugas dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional. Jadi kami berusaha mendorong nih, mungkin itu juga yang menarik simpati para penilai karena kami berusaha memberikan informasi yang terbaik gitu ya dengan tujuan yang juga baik terutama untuk masyarakat Belitung bagaimana ekonomi di Belitung itu bisa membaik setelah pasca Covid ini. Oke, jadi memang stand ini pantas ya untuk menjadi juara karena stand ini berbeda dengan stand yang lain di mana stand ini itu memberikan informasi di mana mendukung ya program dari pemerintah. Nah, kira-kira terkait dengan Bea Cukai itu sendiri, apabila pemirsa Belitung Televisi Berita itu tertarik dan juga ingin mengetahui informasi lebih lanjut, kira-kira harus mengunjungi website apa atau harus menghubungi kemana? Oke. Jadi kita punya sosial media, ada Bea Cukai Tanjung Pandan itu di Instagram, Twitter juga Bea Cukai Tanjung Pandan. Kalau ingin segala masyarakat ada yang ingin tahu ataupun ada ketertarikan untuk melakukan kegiatan ekspor impor, silahkan datang ke kantor kami di Jalan Pelabuhan Tanjung Pandan. Insya Allah kami tim Bea Cukai Tanjung Pandan akan membantu semaksimal yang kita bisa mampu.
Itu. Oke, tapi tetap harus dengan menerapkan protokol kesehatan walaupun mengunjungi kantor Bea Cukai. Baik, terima kasih Bapak Jerry Kurniawan dan juga kami ucapkan selamat ya atas juara 1. Nah, pemirsa, itulah tadi wawancara singkat kita kepada Kepala Bea Cukai Tanjung Padan. Tentunya kegiatan ini memiliki sangat banyak manfaat sekali dan salah satunya kegiatan stand di sini memberikan manfaat untuk memulihkan perekonomian Kabupaten Belitung. Pemirsa, itulah acara penutupan Belitung Expo tahun 2020. Tentunya kegiatan ini memiliki banyak sekali manfaat dan juga selama transaksi keuangan yang didapatkan selama 5 hari mulai dari tanggal 22 hingga 26 November itu mencapai 152 juta dan untuk pengunjung sebanyak 5.000 pengunjung. Tentunya kegiatan ini juga mengumumkan siapa pemenang stand terbaik 1, 2, 3 dan juga klaster terfavorit. Dan kami ucapkan selamat kepada pemerintahan yang telah mulai membangkitkan ekonomi kembali namun tetap untuk menerapkan protokol kesehatan. Akhir kata saya Nisa Nabila, wakil kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.